Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ketemu dalam pembahasan topik fisika dasar. Kali ini kita akan bahas kelanjutan dari kemarin tentang gelombang, yaitu gelombang elektromagnetik. Tapi kali ini Anda akan mau tidak mau harus berkecimpung atau belajar lagi tentang matematika, utamanya kalkulus, yaitu diferensial dan integral utamanya. Nah, mau tidak mau kita harus menguasai itu. Namun demikian, saya kira kita coba step by step untuk memahami fenomena gelombang elektromagnetik ini. Oke, jadi medan listrik dan medan magnet itu bisa bergerak atau bisa merambat di dalam udara atau di ruang vakum, dan juga dia memenuhi keempat persamaan Maxwell. Ya, sebetulnya nanti akan dibahas di dalam listrik magnet lebih jauh ya, karena kalau saya jelaskan tentang persamaan Maxwell nanti menjadi lebih complicated, lebih sulit. Tapi intinya adalah medan listrik dan medan magnet yang saling berubah itu, mereka menyebar atau merambat di sebuah ruang, dan kali ini adalah ruang hampa yang bisa kita gambarkan pada gambar berikut. Nah, kita akan coba mulai dengan menuliskan solusi dari persamaan Maxwell tadi, yaitu saya pakai warna biru yang menunjukkan fungsi E-nya. Jadi kalau kita tuliskan E ini itu adalah E0 yang hanya mempunyai arah X, ya, sumbu X, kosinus ya, K Z minus omega T. Nah, perhatikan di sini bahwa ini merambat ke arah sumbu Z. Tanda negatif itu artinya arahnya ke kanan, ya, sana, dengan frekuensi sudut omega. Sedangkan B yang kita asosiasikan sebagai medan magnetnya, fungsinya adalah ini B0 dan hanya mempunyai arah sumbu Y, juga berharga kosinus KZ minus omega T. Jadi gambar ini adalah gambar plotting pada saat T sama dengan 0 untuk E yang hanya berubah dalam sumbu X, dan
Ini adalah medan magnetnya. Keduanya bergerak dengan kecepatan ini V yang omega per K, yaitu C, kecepatan gelombang elektromagnetik. Dan lambda adalah panjang gelombangnya dari sini sampai sini, di mana nilainya adalah 2pi dibagi K, yang K adalah bilangan gelombangnya. Kita kenal juga gelombang ini adalah gelombang bidang atau plane wave. Mengapa dibilang sebagai gelombang bidang atau plane wave? Itu kalau kita meletakkan sebuah bidang yang tegak lurus dengan sumbu Z, bidang di sini, ya, maka di dalam bidang yang tegak lurus sumbu Z itu vektor E dan vektor B-nya itu ada dalam satu bidang. Dimanapun tidak peduli kita meletakkan bidang itu yang tegak lurus sumbu Z ini, maka E dan B itu ada dalam satu bidang. Jadi dalam bidang yang kita letakkan tegak lurus sumbu Z ini ada medan listrik yang kadang-kadang mempunyai nilai maksimum sekian, kemudian 0, kemudian negatif, ya, maksimum, kemudian dan seterusnya. Demikian juga tegak lurus di E itu adalah B yang memperlihatkan besar dari maksimum, 0, dan seterusnya, dan membentuklah sebuah gelombang. Selanjutnya, kedua persamaan ini akan memenuhi persamaan Maxwell dengan dua kondisi, ya, dua kondisi. Nah, kondisi yang pertama itu adalah bahwa, pakai yang hitam aja, bahwa B, yaitu B0-nya itu adalah sama dengan E0 dibagi C, atau kecepatan dari gelombang elektromagnetik ini tadi. Nah, di mana C itu sama dengan seper akar epsilon 0 dikalikan U0, atau permeabilitas dan permeabilitas ruang hampa. Dan dengan dua kondisi ini maka akan memenuhi persamaan tersebut, akan memenuhi persamaan Maxwell. Nah, kita sebetulnya atau memang bisa mengukur epsilon 0 dan U0. Ini harganya adalah tertentu dan statis, tidak ada hubungannya dengan perubahan atau perubahan medan magnet dan perubahan waktunya dB dt atau dE dt. Jadi epsilon 0 itu kalau diukur itu harganya adalah 8,85 dikalikan 10 pangkat min 12 dalam satuan MKS atau satuan internasional. Ya. Kemudian juga mu 0 itu juga bisa diukur secara harganya statis, yaitu 1,26 dikalikan 10 pangkat min 6 juga dalam satuan SI. Nah, kalau masing-masing nilai ini kita substitusikan ke sini, ya, kemudian kita akar, kita hitung, maka akan diperoleh C itu sama dengan 2,99
kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, hal ini sebetulnya agak aneh juga, karena ini dihitung secara statis dan ternyata hal tersebut bisa memprediksi atau mengukur secara tepat C, yaitu kecepatan gelombang cahaya, yang diantaranya gelombang cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Jadi prediksi teorinya itu tepat dengan kenyataannya. Selanjutnya kita akan membuktikan ini, persamaan ini. Nah, untuk itu maka ya agak memerlukan persamaan matematika yang cukup banyak. Kita mulai dengan, sebetulnya saya ingin menggambarkan gambar itu lagi, gambar ini, mulai dari medan listriknya. Oke, jadi ini adalah plot medan listrik pada saat T sama dengan 0. Ini vektor medan listriknya. Maka kita bisa menerapkan hukum Ampere, ya, yang mana kalau kita tuliskan hukum Ampere tersebut sebagaimana tertulis sebagai untuk lintah loop tertutup, close loop, itu bahwa B dot dl itu sama dengan epsilon 0 dikalikan mu 0 d flux E, ya, per dt. Nah, sekarang kita memerlukan lintasan tertutupnya. Nah, lintasan tertutupnya adalah berikut ini. Jadi ini sejajar terhadap sumbu Y, kemudian sejajar terhadap sumbu Z, juga ada di sini di sumbu Y, dan juga ada di sumbu Z. Ya, oke, jadi ini sejajar, ini close loop-nya. Close loop ini mempunyai panjang L, di sini L, dan juga lebar ini adalah lambda dibagi 4. Oke, sekarang saya bisa menghitung B dot dl-nya pada loop ini, tapi ini akan saya hitung belakangan. Nah, yang akan kami hitung terlebih dahulu adalah turunan dari flux E terhadap dt. Ini yang menurut saya lebih sulit. Nah, untuk menghitung flux listrik yang melalui bidang ini,
itu kita mendapat problem yang mana medan listriknya itu tidak sama yang menembus ini. Dia akan maksimum di sini, kemudian 0 di sini, ya, dan mengikuti kurva ini, ya. Sehingga saya akan menggunakan integral untuk menghitung flux tersebut. Oke, kita asumsikan saya akan membuat potongan di sini, potongan tipis, ya. Sebentar, warnanya hitam aja. Tipis. Nah, potongan ini mempunyai lebar, jadi elemen dz, ya. Ini adalah elemen dz-nya, lebarnya ini. Kemudian pada elemen ini, karena sempit, kita bisa menganggapnya nilai E-nya itu sama besar. Ya, ini. Jadi E di sini misalnya, ini sampai titik ini, itu besarnya adalah ini. Jadi kalau ini pakai anak panah gitu. Nah, kita ingat bahwa ini adalah plane wave atau gelombang bidang, maka di elemen ini E-nya sama besar. Jadi saya sepertinya bisa menggambarkan, misalnya di sini itu juga nanti sekian. Jadi ini sama saja itu paralel di sini. Ini menunjukkan E yang sama besar. Dan nilai ini, nilai E yang di sini itu kan sebagaimana ditunjukkan dalam fungsi yang lalu yang kita tulis tadi, yaitu bahwa E itu mengikuti fungsi ini, kosinus KZ min omega T dari E0. Jadi kita bisa menghitung flux E-nya itu sama dengan E dot dA. Nah, yang mana dA-nya? dA-nya adalah ini, bagian ini dA. Jadi dA itu adalah L dikalikan dz, ya, L dikalikan dz. Kemudian ini didotkan dengan E, jadi E dot dA.
E-nya adalah arah ke sana, ya, yang mana E itu adalah fungsi tadi, dan dA-nya juga searah ke sana. Jadi dua-duanya satu arah. Nilai dotnya itu sama saja perkaliannya, yaitu perkalian antara dA ini dengan E0, ya, fungsinya tadi kosinus KZ min omega T. Tapi ini harus diintegralkan sepanjang ini, sepanjang lambda per 4. Jadi sehingga ini saya tambahkan integral di depannya, mulai dari 0 sampai lambda dibagi 4. Tapi kita tidak akan langsung menghitung fluxnya ini, karena kita tujuannya adalah menghitung turunan dari flux tersebut. Jadi itulah rumitnya ya di matematika, atau ya mungkin Anda tidak begitu suka dengan hal ini. Jadi kita ingin menghitung turunannya dulu, turunan D flux E-nya ini ke dt. Nah, turunan itu kan L dan E0-nya ini konstan, ya. Jadi saya bisa menuliskan di sini L dan E0. Lalu turunan dari kosinus KZ min omega T ini diturunkan ke T. Nah, turunan ke T kita akan menyamakan dengan chain rule itu dengan min omega. Jadi di sini dikalikan min omega dulu, dan turunan dari kosinus KZ min omega T itu adalah minus sinus min, jadi ini kali min sinus KZ min omega T. Nah, tapi kita nggak boleh meninggalkan integralnya, karena ini akan dihitung sepanjang ini, yaitu di sini kita tambahkan integral untuk dari 0 sampai lambda per 4. Nah, di sini sepanjang integralnya adalah dz. Untuk menghitung ini kita hitung untuk T sama dengan 0. Jadi T sama dengan 0 berarti di sini omega kali T itu adalah 0. Jadi tinggal integral sinus KZ min KZ kali dz. Nah, sementara nilai min kali min di sini adalah positif. Ya. Sehingga saya bisa menuliskan di sini harga-harganya ini. Oke, saya tuliskan langsung saja bahwa L E0 dikalikan omega. Nah, turunan dari sinus KZ, karena ada K-nya, maka di sini saya bagi dengan faktor K dulu. Turunan dari sinus integralnya, kebalikannya integral itu juga min cos. Jadi di sini dikalikan minus kosinus KZ. Nah, tapi di sini diintegralkan mulai dari 0
karena integral harganya diberi batas sampai 4 lambda per 4. Kalau saya evaluasi kosinus kz ini dari 0 sampai lambda per 4, ini harganya minus 1. Coba nanti hitung sendiri. Nah, minus 1 dikalikan min di sini jadi positif. Sehingga saya bisa menuliskan ini sama dengan L dikalikan E0. Nah, omega dibagi K itu adalah kecepatan cahaya itu, yaitu C. Jadi ini adalah harga turunan dari d flux E per dt. Kemudian kita akan menghitung yang ini, B dot dl, integral di closed surface-nya, bidang ini, dan B-nya, B0-nya adalah di situ. Kita gambarkan misalnya di sini adalah B0, dan B0 ini harganya berubah kalau diplot itu besarannya adalah ya mengikuti kurva ini. Coba perhatikan baik-baik sekarang di loop ini untuk menghitung B dot dl. Di dl sepanjang ini itu B-nya ke sini, dl-nya ke sana, jadi B dan dl itu 90 derajat. Nah, nilai dotnya sama dengan 0. Untuk sisi yang di sini, ini di mana-mana tidak ada B-nya, sama dengan 0. Kemudian di sisi sini, dl yang di sini, kembali lagi ini dl dan B-nya adalah 90 derajat. Maka nilai B dot dl-nya adalah sama dengan 0. Yang ada hanyalah di sini. Karena B dan dl-nya sejajar. Ya. Sehingga besar integral di closed loop yang ini tadi untuk B dot dl itu sama dengan B0 dikalikan L. Dengan demikian, bagian kiri itu adalah B0 dikalikan L, dan yang bagian ini adalah L E0C. Jadi saya bisa menuliskan di sini B0 dikalikan L sama dengan L E0 dikalikan C. Dari persamaan ini kita sebetulnya sudah bisa agak melihat hasilnya. Ini L-nya bisa dieliminasi. Cuma Anda harus menghitung yang bagian satunya, yaitu yang ini. Bahwa B0 itu sama dengan E0 dibagi C dengan menerapkan hukum Faraday. Nah, ini tugas Anda untuk PR-nya untuk membuktikan bahwa B0 sama dengan E0 per C. Ya kira-kira sama dengan grafik yang tadi ini yang kita lihat ini. Nah, kalau Anda berhasil menghitung tadi persamaan untuk B0-nya, kemudian B0 ini Anda substitusikan ke
persamaan ini di sini, maka nanti akan Anda peroleh bahwa C, jadi C itu sama dengan seperakar epsilon 0 kali mu 0. Jadi ini yang harus Anda buktikan. Sebelumnya membuktikan bahwa B itu sama dengan E0 dibagi C. Gitu ya. Jadi sementara tugas Anda adalah itu.